Oke, salam jumpa bersama saya dalam proses pembelajaran online. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk boleh menyapa adik-adikku sekalian yang pada saat ini sedang berada di rumah Anda masing-masing. Besar harapan saya bahwa semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas bersama tentang menilai suatu karya melalui resensi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran ini, yaitu agar kita semua memahami isi dan sistematika daripada resensi. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa yang sudah digarisbawahi pada tujuan pembelajaran sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian daripada resensi itu sendiri. Tahukah adik-adik tentang apa yang disebutkan resensi? Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, ataupun karya lainnya. Selain itu, resensi memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Apakah suatu karya tersebut layak atau tidak karya dibacakan oleh orang lain. Adapun hal-hal yang harus diketahui ketika kita hendak melakukan resensi suatu karya. Yang pertama yaitu tentang kualitas isi. Untuk yang pertama ini, kualitas isi. Sebagai seorang peresensi, dia harus mengetahui terlebih dahulu keseluruhan isi daripada suatu buku. Sehingga kalau misalnya seorang itu sudah benar mengetahui isi daripada suatu buku, maka dia dapat melakukan resensi itu secara baik. Di dalam kaitannya dengan kualitas buku, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang nanti akan disampaikan atau yang dipesan oleh penulis melalui bukunya. Yang kedua, penampilan. Sehubungannya dengan penampilan, seorang penulis dia harus mampu bekerja sama yang baik dengan penerbit buku. Sebagaimana penerbit, dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis. Apabila penulis ingin bukunya berkualitas secara khusus dari sisi penampilan, dia harus bisa berkomunikasi secara baik dengan penerbit agar penampilan daripada buku itu setidaknya bahwa menghasilkan yang baik. Yang ketiga, unsur-unsur. Yang berkenaan dengan unsur-unsur ini tentunya banyak hal, yaitu mulai dari yang pertama, aspek identitas buku. Untuk identitas buku ini, seorang peresensi dia harus mampu memperkenalkan kepada orang lain tentang siapa yang mengarang atau siapa yang menulis suatu buku. Yang kedua, peresensi harus mengetahui pendahuluan. Bagian pendahuluan itu, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan oleh peresensi itu sendiri. Yang ketiga, isi. Dalam hubungannya dengan isi ini, seorang peresensi dia harus tahu
sisi keunggulan maupun sisi kelemahan daripada buku yang akan diresensi tadi. Ketika bahwa seorang peresensi mampu atau mengetahui keunggulan ataupun kelemahan buku, itu berarti peresensi sudah berusaha membantu penulis. Dalam hal ini dia mempublikasikan kepada publik tentang buku yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Adik-adikku sekalian, ingat bahwa ketika adik-adik atau kita diberikan kesempatan untuk meresensi buku atau menilai suatu karya, bukan berarti mengkritik. Harus paham, karena antara penilaian suatu buku dengan mengkritik suatu buku itu berbeda. Mengapa? Karena mengkritik itu lebih cenderung pada penghakiman, tetapi dalam konteks dengan meresensi atau menilai, ini kita lebih cenderung pada apa yang dituliskan oleh penulis soal keunggulan maupun kelemahan. Peserta didikku sekalian, keunggulan ataupun kelemahan ini itu masih terdapat banyak hal dari segi penggunaan bahasa. Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa, penulis dia harus mampu menggunakan diksi yang tepat. Ketika bahwa diksi yang digunakan oleh penulis tidak tepat, jelasnya bahwa karya atau buku yang dituliskan oleh penulis itu menjadi tidak baik, atau buku yang dihasilkan itu menjadi buku yang rancu. Tahu adik-adik tentang yang rancu? Berarti yang belum padu. Yang berikut, ketika adik-adik diminta untuk meresensi suatu karya, adik-adik juga harus memiliki skill ataupun kemampuan di bidang tertentu. Misalnya adik-adik ingin meresensi buku yang berkaitan dengan karya sastra. Sekurang-kurangnya adik-adik memiliki kemampuan dalam kaitannya dengan karya sastra. Dengan demikian, ketika adik-adik melakukan resensi, adik-adik mengerti atau memahami tentang apa yang disebutkan tadi karya sastra. Sehingga antara buku fiksi dan buku non-fiksi itu perlu kita ketahui, perlu kita pilah sebelum kita melakukan resensi. Karena meresensi karya sastra tentunya berbeda dengan meresensi karya non-sastra. Yang berikut yaitu yang berkaitannya dengan aspek bahasa. Peserta didikku sekalian, tentunya bahwa semua orang akan senang kalau melihat suatu karya yang digunakan atau yang dituliskan itu baik. Harapan tersebut juga pasti juga diharapkan oleh kalian semua. Karena itu ketika kita diminta untuk melakukan resensi terhadap suatu karya, kita harus mampu menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang berikut, kita harus mampu menciptakan bahasa yang komunikatif. Karena dengan kita menciptakan bahasa yang komunikatif, maka
orang yang akan membaca suatu karya yang diresensi itu akan merasa tertarik. Tertarik bukan hal yang lain, tetapi karena penggunaan bahasa yang digunakan oleh resensi itu sendiri baik. Ingat adik-adik, menggunakan bahasa yang baik itu belum tentu benar, dan menggunakan bahasa yang benar belum tentu baik. Ini perlu adik-adik pilah, jangan sampai karena kita mempertahankan yang benar, kita abaikan yang disebut tadi baik. Begitupun sebaliknya, ini sangat dituntut. Yang berikut yaitu aspek yang kelima tentang manfaat bagi pembaca. Dengan kita melakukan resensi, berarti kita sudah berusaha membantu penulis dalam hal ini mempublikasikan karya tersebut kepada publik. Yang berikut bahwa dengan kita melakukan resensi, kita juga membantu penulis dalam hal ini untuk mengoreksi berbagai hal, salah dan benar dari berbagai aspek yang sudah dibahas sebelumnya. Karena itu adik-adikku sekalian, apabila adik-adik menjadi peresensi, jadilah peresensi yang profesional. Ketika bahwa adik-adik mampu meresensi secara baik, tentunya bahwa ini sangat membantu bagi penulis itu sendiri. Baik adik-adikku sekalian, bahwa dengan berakhirnya penjelasan singkat yang disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa resensi adalah penilaian. Sekali lagi, resensi merupakan penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya-karya lainnya. Ingat adik-adikku sekalian, hal-hal yang harus diingat dalam melakukan resensi, yaitu yang pertama, kualitas isi, yang kedua, penampilan, yang ketiga, unsur-unsur, yang keempat, bahasa, dan yang kelima, manfaat bagi pembaca. Untuk unsur-unsur resensi, yaitu yang pertama, judul resensi, yang kedua, identitas buku, yang ketiga, pendahuluan, yang keempat, inti atau isi resensi, kelima, keunggulan buku, keenam, kekurangan buku, dan yang terakhir adalah penutup. Besar harapan saya bahwa dengan adik-adik mempelajari resensi, adik-adik bisa memahami apa yang nanti akan adik-adik lakukan di rumah ketika adik-adik melakukan resensi karya orang lain. Demikianlah proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga adik-adikku sekalian yang saat ini berada di rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, serta tetap di rumah saja.
Sekian dan terima kasih.